Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Aulia Sofyana dari Manajemen PJJS 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas perpajakan saya mengenai analisis kasus PTY atau PT Wahana Auto Eka Marga. Kasus PT Wahana Auto Eka Marga atau PTWAE yaitu mengenai kasus suap pajak yang melibatkan PT Wahana Auto Eka Marga atau WAE yang menjadi dealer resmi mobil mewah seperti Jaguar, Bentley, Land Rover, dan Mazda, terungkap pada tahun 2019. Kasus bermula saat bos PT Wahana Auto Eka Marga atau WAE, yaitu main mata dengan Kepala Pelayanan Pajak atau KPP Penanaman Modal Asing atau PMA 3 DKI Jakarta yang bernama Yuldirga. Tujuannya yaitu agar pajak disunat dari yang semestinya. Tentu, hasil dari main mata ini tidak gratis. Darwin menyuap Yul Dirga dan kawan-kawan pada tahun 2015, PTY mengajukan permohonan restitusi pajak sebesar 5,0,3 miliar. Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Penanaman Modal Asing 3 kemudian melakukan pemeriksaan lapangan terkait pengajuan tersebut. Tim pemeriksa pajak yang terdiri dari Hadi Sutrisno atau HS sebagai supervisor, Jumari atau JU sebagai ketua tim, dan Muhammad Naim Fahmi atau MNF sebagai anggota menemukan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan status kurang bayar. Namun, HS meminta bantuan kepada PTWAE untuk menyetujui restitusi dengan imbalan lebih dari 1 miliar. Pemilik saham PTWAE, yaitu Darwin Maspolim atau DM, menyetujui tawaran tersebut. Pada April 2017, Kepala KPP PMA 3 Yuldirga atau YD menandatangani surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB yang menyetujui restitusi sebesar 4,59 miliar. Sekitar pada awal Mei 2017, salah satu staf PTY menyerahkan uang kepada HS di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di kota Jakarta Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap kasus ini pada Agustus 2019 menetapkan 5 tersangka, yaitu ada Darwin Maspolim atau DM sebagai pemberi suap dan Yuldirga atau YD, Hadi Sutrisno HS, Jumari atau JU, serta Muhammad Naim Fahmi atau NMF sebagai penerima suap. Darwin Maspolim terbukti memberikan uang 131.200 US dollar atau setara dengan 1,8 miliar kepada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3 DKI Jakarta agar dapat menyetujui permohonan lebih bayar pajak atau restitusi. Pejabat KPP PMA 3 DKI Jakarta ialah Yuldirga selaku Kepala KPP PMA 3 DKI Jakarta, serta Hadi Sutrisno, Jumari, dan M. Naim Fahmi selaku pemeriksa pajak KPP PMA 3 Jakarta. Di persidangan terungkap salah satu aliran uang dari Yuldirga yaitu rencananya akan dialirkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP DKI Muhammad Hanif. Yul meminta Hanif sebesar 150 juta untuk acara fashion show anaknya. Adapun mekanisme restitusi pajak dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia dan apa saja pengawasan yang harus dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Yaitu mekanisme restitusinya itu pajak bayar lebih, permohonan kemudian dilanjutkan permohonan restitusi. Yang pertama adalah permohonan tersendiri atau yang kedua juga melalui SPT. Hal tersebut dibagi menjadi 2 kembali, yaitu pemeriksaan
pemeriksaan, dan juga penelitian dengan jangka waktu masing-masing 12 bulan dan juga 1 bulan. Pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB dan bagaimana prosedur penetapan SKPLB dapat digunakan secara tidak etis seperti dalam kasus ini. Surat Ketetapan Pajak atau SKLB bisa diterbitkan apabila hasil pemeriksaan atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. DJP setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan SKPLB dalam jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Alasannya adalah mereka memberikan pendapatan yang tidak wajar dengan menerbitkan surat pajak lebih bayar atau SKPLB, pajak penghasilan yang menyetujui restitusi untuk PTWAE. Pada realitanya mereka mengetahui kondisi PTWAE dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh mereka, yaitu PPh wajib pajak badan PTWAE kurang bayar. Adapun tanggung jawab moral dan profesional dari petugas pajak dalam menjalankan tugas pemeriksaan pajak dan bagaimana cara mengelola tekanan eksternal seperti godaan suap. Petugas pajak dalam pemeriksaannya harus bersikap independen di antara dua kepentingan dari pihak yang saling berlawanan, yaitu kepentingan wajib pajak yang menghendaki pemeriksa pajak bersikap objektif dan profesional terhadap temuan koreksi, namun di sisi lain mendapatkan tekanan dari internal, mengingat pemeriksa pajak bertanggung jawab kepada Kepala KPPP yang sangat berkepentingan dengan pencapaian target penerimaan pajak menurut Atmojo tahun 2013. Mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dan menghindari perilaku yang mencederai kepercayaan seperti godaan suap dalam proses pemeriksaan kasus PT Wahana Auto Eka Marga. Kemudian bagaimana pengaturan dalam hukum perpajakan Indonesia mengenai sanksi administratif maupun pidana bagi perusahaan yang terlibat dalam tindakan suap atau korupsi pajak. Sanksi administratif dan pidana yang dikenakan kepada perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Sanksi administratif dapat dikenakan wajib pajak adalah bunga, denda, dan kenaikan. Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada wajib pajak adalah hukum kurungan, hukum penjara, hukuman denda, pencabutan hak, seperti pencabutan izin usaha. Kemudian, adapun dampak tindakan suap seperti terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem perpajakan dan langkah yang akan diambil oleh otoritas pajak untuk memulihkan kepercayaan tersebut. Dari dampak tersebut, tindakan suap terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem perpajakan. Yang pertama, masyarakat merasa sistem pajak perpajakan tidak adil. Yang kedua, masyarakat merasa pelanggaran pajak tidak ditangani secara tegas. Yang ketiga, masyarakat cenderung menolak untuk mematuhi kewajiban perpajakan.
Adapun langkah-langkah yang diambil oleh otoritas pajak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, yaitu pertama, meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus pajak, yang kedua, memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar pajak, yang ketiga, memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan cepat. Kemudian, bagaimana peran teknologi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses restitusi pajak di era digital? Mempermudah akses kepada wajib pajak dalam melakukan wajib pajak dengan mudah dan efisien, hanya dengan menggunakan internet. Kemudahan yang ditawarkan DJP ini memungkinkan wajib pajak dapat membayar pajaknya dimanapun dan kapanpun. Optimalisasi dari digitalisasi pembayaran APBN merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui pencatatan transaksi yang lebih akurat, pemantauan yang lebih mudah, serta proses penyaluran dana yang lebih efisien, digitalisasi dapat mewujudkan pengelolaan APBN yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam kasus ini, mengapa pihak manajemen dari PT Wahana Auto Eka Marga memilih untuk memberikan suap daripada mengikuti prosedur resmi, dan adapun resiko terhadap keberlanjutan dari bisnis perusahaannya. Pada kasus ini, tidak ada kerugian negara dalam kasus restitusi pajak yang dilakukan oleh PT Wahana Auto Eka Marga. Justru, negara harus tetap membayarkan kelebihan pajak perusahaan tersebut. Seharusnya perusahaan sebagai wajib pajak ke negara. Dalam kasus ini, justru negara harus membayar klaim kelebihan bayar pada perusahaan. Suap ditujukan agar jumlah restitusi pajak yang dikembalikan negara lebih besar daripada yang terhutang. Caranya yaitu dengan merekayasa nota resiko suap pada perusahaan, diantaranya reputasi perusahaan rusak. Hal ini akan menyebabkan banyak organisasi enggan bekerja sama. Perusahaan pun akan dikenakan denda tak terbatas dari pemerintahan atas tindakan penyuapan. Denda tersebut dapat membuat perusahaan mengalami masalah ekonomi, yaitu menuju kebangkrutan. Apa yang dimaksud dengan konflik of interest dalam konteks perpajakan dan bagaimana seharusnya petugas pajak mengelola potensi konflik tersebut? Konflik of interest atau konflik kepentingan dan akan memberikan dampak buruk bagi perpajakan Indonesia. Seharusnya semua pihak mengawasi hal ini agar tidak terjadi konflik kepentingan di mana fiskus memiliki langsung ataupun tidak langsung usaha konsultan pajak. Konflik kepentingan merupakan masalah besar dalam perpajakan Indonesia karena akan terjadi peluang korupsi. Petugas seharusnya yang memeriksakan pajak harus bersikap independen di antara dua kepentingan dari pihak yang saling berlawanan, yaitu kepentingan wajib pajak yang menghendaki pemeriksa pajak bersikap objektif dan profesional terhadap temuan koreksi, namun di sisi lain mendapatkan tekanan dari internal. Mengingat pemeriksa pajak bertanggung jawab kepada kepala KPP yang sangat berkepentingan dengan pencapaian target penerimaan pajak. Adapun fungsi pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dapat ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Pengendalian internal pada DJP berfungsi untuk memastikan ketelitian, keakurasian, dan efisiensi proses bisnis. Pengendalian internal DJP berfungsi untuk menjamin keandalan laporan keuangan, menjamin ketaatan pelaporan keuangan. Pengendalian ini juga umumnya dilakukan proses akuntansi dan audit yang bertujuan untuk mencegah penipuan dan pemborosan. Adapun peran dan tanggung jawab perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap etika dan peraturan perpajakan, khususnya dalam menghadapi situasi yang melibatkan potensi pelanggaran hukum. Peran perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap
peraturan perpajakan, yaitu menerapkan prinsip-prinsip GCG dan membangun sistem manajemen kepatuhan. Prinsip GCG yang dapat diterapkan perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, yaitu yang pertama ada transparansi atau memberikan informasi kepada publik termasuk informasi mengenai pajak yang dibayarkan. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu dengan mempertanggungjawabkan kinerja perpajakan kepada publik. Yang ketiga yaitu ada tanggung jawab, yaitu untuk memenuhi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perpajakan. Yang keempat yaitu ada independensi, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan masukan termasuk mengenai pajak. Sekian hasil dari presentasi tugas perpajakan saya. Sekurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.